Itu pemeriksa dulu perhatian anak-anak ya. Iya, Bu. Kebersihan, perhatian. Baik, sudah ya? Iya, Bu. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Sebelum kita masuk kegiatan pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu peserta untuk memimpin doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Silakan dulu. Terima kasih dengan peserta yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Baik, kita di sini akan menjelaskan pada pagi hari ini dengan proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Berarti prosesnya masuk ke negara Indonesia itu harus membutuhkan proses. Nah, ini perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Baik, kita lihat dari perkembangan agamanya dan kebudayaannya. Di situ yang pertama adalah agama Hindu. Agama Hindu. Kebudayaan Hindu berkembang di India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kebudayaan Hindu adalah perpaduan antara kebudayaan asli India dengan bangsa Arya. Nah, kita lihat prosesnya. Masuk kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India yang menyesuaikan dengan angin musim untuk berdagang di Indonesia. Dalam waktu tertentu para pedagang menetap di Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan pribumi. Kita lihat di situ dari agamanya, agama Hindu. Berarti kebudayaan Hindu itu berkembang pada tahun yaitu 1500 sebelum Masehi. Berarti kebudayaan Hindu adalah paduan antara kebudayaan asli dengan dengan bangsa Arya. Berarti kita lihat ada prosesnya ya. Proses Hindu-Buddha itu seperti apa? Proses Hindunya. Dia masuk kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang dari negara India, yaitu dari negara India yang disesuaikan dengan angin musim untuk berdagang di Indonesia. Yaitu dalam waktu tertentu para pedagang yaitu menetap di negara Indonesia pada waktu sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan perempuan pribumi. Berarti mereka masuk ke negara Indonesia itu dengan berdagang. Mereka berdagang sampai di Indonesia, mereka hidup tetap sampai di negara Indonesia. Akhirnya mereka bisa nikah dengan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Itu dari agama Hindu ya. Yang berikut agama Buddha yang kedua ya. Di situ ada agama Buddha. Kita lihat ya. Saya tidak terlalu jelas ya. Agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha yaitu dogma di India pada tahun 531 sebelum Masehi. Gautama adalah putra Saudana Raja Kapiwastu dan ibunya bernama Dewi Maya. Dengan Buddha yaitu mengenal dua aliran yaitu Buddha Vinaya dan ada juga Buddha Mahayana. Kita lihat dari pertama yaitu Buddha Vinaya. Yang pertama adalah seorang dapat nirvana yaitu seorang dapat mencapai nirvana atas usahanya sendiri. Dan yang kedua budaya Mahayana seorang dapat mencapai nirvana atas usaha bersama dengan cara saling membantu usaha sendiri. Ini kita lihat perhatikan baik-baik ya. Di agama Buddha itu diajarkan oleh sutradara Gautama India pada tahun 531 sebelum Masehi. Berarti dia Gautama ini adalah Siddhartha Gautama ini adalah seorang putra yaitu putra Saudana yaitu raja dari Kapiwastu dan ibunya bernama siapa? Dewi Maya. Di situ dia mengenal dua aliran ya. Itu tadi dua aliran itu budaya Hinaya dan budaya Mahayana. Itu dari agama Buddha. Berarti berbeda ya.
agama Hindu, ajaran yang berbeda dengan agama Hindu, tapi agak mirip sedikit kan. Ada kepercayaan mereka dan masing-masing kepercayaannya. Ini persebarannya sudah ya. Persebaran Hindu Buddha ke Asia Tenggara. Kita lihat di sini. Persebaran Hindu Buddha ke Asia Tenggara, yaitu pada sekitar abad kedua Masehi. Agama Hindu Buddha telah masuk dan berkembang di Burma, Thailand, Indonesia, atau Laos, Kamboja, Vietnam, kemudian sampai ke Pulau Indonesia. Nah, lanjut yang berikut, pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Di situ dibagi dalam beberapa poin. Ada berapa di situ? 5. Ada 5 poin. Yang pertama adalah bidang pemerintahan. Yang kedua bidang sosial. Yang ketiga bidang kebudayaan. Yang keempat bidang ekonomi. Dan yang terakhir adalah bidang agama. Kita lihat. Yang pertama itu adalah bidang pemerintahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Karena dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Berarti ini dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan itu tadi adalah kedudukan seorang kepala suku, yaitu kedudukan yaitu kepala suku. Itu digantikan oleh raja seperti halnya di India. Yang berikut kita lanjut di bidang sosial, yaitu di bidang sosial. Kita lihat di bidang sosial munculnya sistem kasta. Pembedaan kelompok masyarakat berdasarkan yaitu fungsinya, yaitu fungsinya. Yang pertama adalah golongan Brahmana, golongan Ksatria, dan juga golongan Dasa, golongan Sudra. Terus yang berikut itu data dalam pewarisan harta. Berlainan terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi dan kedudukan dalam pemerintahan. Contoh hasil akulturasi budaya. Contoh hasil akulturasi budaya. Kita lihat di situ dibagi dalam 3 poin Dibagi dalam 3 poin. Yang pertama adalah seni bangunan, yang kedua seni rupa dan seni ukir, dan yang ketiga adalah sastra dan aksara. Kita lihat dari pertama. Contoh hasil akulturasi budaya, yaitu yang pertama adalah seni bangunan. Di situ bentuk bangunan candi yaitu merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya, yaitu unsur budaya Hindu Buddha dengan unsur budaya asli di negara Indonesia. Kita lihat yang berikut contoh yang kedua. Contoh hasil akulturasi budaya Indonesia yang kedua adalah seni rupa dan seni ukir. Saya rasa tahu tentang seni rupa dan seni ukir ya. Yang pertama di situ adalah relief. Relief itu atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi Prambanan dan candi Borobudur, merupakan hasil akulturasi budaya Hindu Buddha. Yang berikut seni sastra dan aksara. Kita lihat dari seni sastra dan aksara. Di situ berkembangnya karya itu berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Itu dia melahirkan seni petunjuk yaitu
wayang kulit. Selain itu lalu pula tokoh-tokoh pewayang yang khas Indonesia. Di situ misalnya tokoh-tokoh yaitu Punakawan. Yaitu berkembangnya sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti huruf Palava. Dan di situ ada juga Devanagari. Ini dari hasil sastra dan askara. Baik, sebelum kita hari ini untuk mengerjakan LKPD-nya, Ibu mau tanya dulu, semua sudah mengerti tentang prosesnya masuk kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik. Kalau kalian sudah mengerti, anak-anak semuanya sudah pada mengerti, sekarang kalian mengerjakan apa yang kita sudah bahas di dalam tadi. Hasil pembahasan kita hari ini akan dikerjakan bersama-sama. Saya sengaja ini dibagi memang dalam kelompok ini supaya waktu tidak dibuang-buang. Saya sengaja bikin seperti ini tadi supaya nanti kita langsung dibagikan dalam 3 kelompok. Ibu sudah dibagikan dalam 3 kelompok ini, berarti nanti kalian sudah harus mengerjakan apa yang kita sudah bahas bersama-sama tadi. Semua harus ikut terlibat. Karena ini nanti saya kesini lagi, jangan saya kasih hanya satu kelompok begitu. Sekarang selamat bekerja. Sudah? Sudah. Sudah. Baik. Nah, sekarang mulai. Semua siap ya? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Dokter. Kami akan mempresentasikan hasil kerja Dokter. A. Perkembangan agama dan kebudayaan Hindu. 1. Agama Hindu. Kebudayaan Hindu berkembang di India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kebudayaan Hindu adalah perpaduan antara kebudayaan asli India yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus dengan kebudayaan bangsa Arya. Bangsa Arya adalah bangsa Indonesia Timur yang membarakan hingga India. Sejalan dengan perkembangan kebudayaan Hindu, maka lahir pula agama Hindu. Pokok-pokok ajaran Hindu ditulis dalam kitab suci Veda. Kitab Veda terdiri dari 4 Samhita atau Hindu. Umat Hindu percaya kepada banyak dewa atau politeisme, tetapi yang paling utama adalah Dewa Trimurti, yaitu 3 dewa yang merupakan satu kesatuan. Selain Trimurti, mereka juga mengenal dewa-dewa yang lain, yaitu Dewa Agni, Dewa Api, Dewa Baruna, Dewa Laut, Dewa Bayu, Dewa Angin, Dewa Surya, Dewa Matahari, Dewa Soma, Dewa Bulan, Dewa Indra, Dewa Perang, Dewa Yama, Dewa Maut, dan lain-lain. Kehidupan sosial masyarakat Hindu dikelompokkan menjadi beberapa golongan yang disebut kasta. Kasta terdiri dari 4 tingkatan yang disebut 12 sebagai berikut. 1. Kasta Brahmana yang terdiri dari para pendeta. 2. Kasta Kshatriya terdiri dari keluarga, raja, dan para penguasa. 3. Kasta Vaishya terdiri dari para pedagang dan buruh menengah. 4. Kasta Sudra yang terdiri dari petani, buruh kecil, dan budak. Selain 4 tingkatan tersebut, terdapat pula golongan Chandra atau Paria, yaitu orang yang berada di luar kasta. Mereka dikeluarkan dari kastanya karena melanggar aturan-aturan dari kasta. Baik, ada yang memberikan pertanyaan? Mengapa agama di India tidak merata penyebarannya di Indonesia? Coba jelaskan. Pertama, menurut saya mungkin itu karena setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, selanjutnya Islam masuk dan masyarakat Indonesia lebih memilih menganut Islam.
Masih ada lagi pertanyaan? Bagaimana proses musik dan peradaban Hindu-Buddha di Indonesia? Coba jelaskan. Proses masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia melalui perdagangan sejak berkembangnya hubungan dagang antara India dan Cina melalui Indonesia pada awal tahun Masehi. Maka banyak saudara India datang ke Indonesia bersamaan dengan berlangsungnya perdagangan, termasuk pula agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sekian. Masih ada lagi pertanyaan? Sebutkan kerajaan Hindu-Buddha yang di Indonesia beserta peninggalan sejarah. Yang pertama, kerajaan Kutai Hindu Prasastika. Yang kedua, kerajaan Tarumanegara Hindu Prasasti Ciauteri. Yang ketiga, kerajaan Kediri Hindu Prasasti Tere. Yang keempat, Sriwijaya Buddha Handywarakus. Yang kelima, Haringa Buddha Prasasti Mas. Yang terakhir, Mataram Buddha Candi Borobudur. Masih ada lagi pertanyaan? Jelaskan perkembangan masyarakat pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa hijrah, perkembangan masyarakat ini telah terjadi akulturasi budaya antara budaya Hindu-Buddha dengan budaya lokal, sehingga budaya Nusantara menjadi ikut maju dan semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, baik dalam bidang agar kepercayaan dan teknologi dan masyarakatnya hidup secara berkelompok. Masih ada lagi pertanyaan? Sekarang kelompok berapa? Dua. Siap kebetulan? Siap. Semangat, Tri. Baik, Indonesia selaku kami akan mempresentasikan aksi kerja kami. Agama Buddha. Agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama di India pada tahun 531 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama adalah putra Suddhodana, Raja Kapilavastu dan ibunya bernama Dewi Maya. Siddhartha dilahirkan di Tamanggini dekat ibu kota kerajaan keluarga Sakya. Kapilavastu pada tahun 563 sebelum Masehi. Menurut ajaran Buddha, hidup adalah sengsara atau penderitaan. Pokok-pokok ajaran Buddha ditulis dalam kitab suci Tripitaka yang berarti 3 keranjang. 3 pokok ajaran agama Buddha tersebut adalah: yang pertama, Vinaya Pitaka, berisi segala macam peraturan dan hukum yang menentukan cara hidup para pemeluknya. Yang kedua, Sutra Nata Pitaka, berisi bejangan-bejangan Sang Buddha. Yang ketiga, Abhidharma Pitaka, berisi penjelasan-penjelasan dan kupasan mengenai soal-soal keagamaan. Pemeluk agama Buddha wajib menjalankan tridharma atau 3 akibat kebaktian, yaitu 1. Buddha artinya berbakti kepada Buddha. 2. Dharma artinya berbakti kepada ajaran Buddha. 3. Sangha artinya berbakti kepada peluk-peluk Buddha. Perkembangan Buddha ke Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha berasal dari Asia Selatan, tepatnya India. Kemudian berkembang ke Asia Timur, Asia Tenggara, dan sampai ke Laut Indonesia. Apa ada pertanyaan dari teman-teman?
teori proses masuknya kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Coba sebutkan. Yang pertama teori Masya, yang kedua teori Brahmana, yang ketiga teori Buddha, yang keempat teori Aristoteli, yang kelima teori Sudha. Baik, sekarang apa? Silakan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjelaskan beberapa hal tentang bahasa Hindu Buddha di Indonesia. Saya akan mempercayakan kepada teman saya untuk menyampaikan beberapa hal tersebut. 3. Menze. Ia adalah murid Konfutse. Ajarannya dinamakan Meiji. Memilihnya bahwa setiap manusia mempunyai pembawaan yang baik. Jika seseorang berbuat jahat, disebabkan oleh perasaan tidak puas terhadap cerita yang buruk. Pada awal abad Masehi, kebudayaan Buddha telah memasuki Cina dan bercampur dengan budaya masyarakat sekitar. Agama Buddha mengalami perkembangan yang cukup besar pada masa kerajaan Xingyi. Pada saat itu, kitab suci agama Buddha mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Cina oleh Jepang. Pada saat itu, banyak musafir Cina yang datang ke India untuk belajar agama Buddha. Pertama, Fahien. Pada abad ke-5 telah sampai di India, sehingga di Ceylon, Teluk Bengala, kemudian ke Java. Salah satu tujuan perjalanannya adalah untuk mempelajari agama Buddha. Yang kedua, Yuan Zhang. Pada usia 29 tahun, telah meninggalkan Cina menuju India untuk belajar agama Buddha pada tahun 630 Masehi sampai di Kerajaan Gandhara. Setelah hampir 10 tahun di India, beliau pulang ke Cina dengan membawa serta lebih dari 675 buku ajaran Buddha. Yang ketiga, Ixing, seorang musafir Cina yang telah sampai di India. Ia kemudian mempelajari agama Buddha di Valabi dan Nalanda. Pada tahun 692 Masehi, Ixing pernah singgah di Kerajaan Sriwijaya, kemudian kembali ke Cina. C. Persebaran Hindu Buddha ke Asia Tenggara. Pada sekitar abad ke-2 Masehi, agama Hindu Buddha telah masuk dan berkembang di Burma, Thailand, Indochina, Laos, Kamboja, Vietnam. Kemudian sampai pulang ke Indonesia. Di daerah-daerah tersebut, agama Buddha ternyata lebih cepat berkembang dan memiliki penganut yang cukup banyak, sehingga muncullah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha seperti Ayutthaya, Thailand, Champa di Indochina, dan lain-lain. Selain itu, di daerah-daerah tersebut banyak ditemukan kuil-kuil Buddha yang disebut pagoda. Contoh pagoda yang terkenal adalah Angkor Wat di Kamboja, Pagoda Sule di Burma, dan lain-lain. Sekian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ada? Bagaimana proses masuknya perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia? Secara umum, masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalan perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya, dan Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Masih ada lagi? Dari mana agama Hindu pertama kali masuk ke Indonesia? Masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui. Pada tahun 400 Masehi, dipastikan agama Hindu Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti Padayuba di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Masih ada lagi? Apa saja hasil akulturasi agama Hindu Buddha yang masih digunakan sampai sekarang? Berdasarkan catatan sejarah, masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan terjadi sekitar awal abad ke-4 dan diketahui berasal dari India. Hal itu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai
yang dan taruhan negara yang bercorak Hindu. Sekian. Mungkin masih ada lagi. Apa kegunaan bangunan simpan umat Hindu dan Buddha? Coba jelaskan. Fungsi candi biasanya berfungsi sebagai makam para raja atau tempat pemujaan kepada dewa-dewa seperti Dewa Wisnu, Dewa Brahmana, Dewa Tara, Dewa Indra. Candi Buddha umumnya berfungsi sebagai tempat pemujaan atau beribadah kepada Buddha dan Bodhisattva. Sekian. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Sudah. Sekarang presentasi dari kelompok. Tepuk tangan buat kelompok. Kesimpulan materi kita yang pada pagi hari ini, kesimpulan asal usul dari nenek moyang bangsa Indonesia adalah sebagian besar penduduk Indonesia itu termasuk ke dalam ras Austronesia yaitu maupun rumpun Melayu. Itu namun banyak juga mengatakan kalau bangsa Indonesia itu yaitu nenek moyang kita berasal dari negara Cina, itu dari negara Cina, dan ada juga yang mengatakan nenek moyang kita berasal dari Melayu, habis itu dari Taiwan, bahkan dari Amerika. Terus kita tadi kesimpulan dari mengenai masuk agama Hindu Buddha itu yaitu dengan teori Brahmana yaitu dengan teori Brahmana merupakan teori yang paling kuat Hal ini disebabkan dengan kasta-kasta selain Brahmana itu tidak diperbolehkan untuk menyebarkan agama Hindu. Semua aktivitasnya pengajaran hanya boleh dilakukan oleh kaum Brahmana, itu dengan kesimpulan dengan prosesnya kebudayaan agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Baik, cukup sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sekian, dan kita akhiri